Siswa saya D1A118306, nama dosen mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah Yohanes Joni Konja SHMH. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem otonomi daerah sebagai tugas ujian akhir semester saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem otonomi daerah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Sistem otonomi daerah memungkinkan daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri, tetapi dalam melaksanakan otonomi, daerah masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat. Adapun sistem otonomi daerah meliputi yang pertama, sistem otonomi organik. Sistem otonomi ini mengatakan bahwa rumah tangga adalah keseluruhan urusan-urusan badan otonom dan daerah otonom. Urusan-urusan yang dimaksud adalah yang menyangkut kepentingan daerah seperti dalam hal pembangunan infrastruktur daerah dan dalam hal mengembangkan ekonomi daerah. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tanpa kewenangan untuk mengurus berbagai urusan yang vital akan berakibat tidak berdayanya suatu daerah. Selanjutnya, sistem otonomi residu power. Sistem otonomi residu power ini merupakan konsep yang digunakan oleh negara bagian. Sistem ini merupakan konsep kekuasaan atau kekuasaan sisa yang berada di pusat sehingga terdapat pengalihan kekuasaan pemerintahan dari pusat ke daerah. Dalam negara kesatuan, idealnya semua kebijakan terdapat di tangan pemerintah pusat. Yang selanjutnya, sistem otonomi real. Sistem otonomi real merupakan gabungan antara sistem otonomi material dan sistem otonomi formil. Untuk otonomi material, dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ada pembagian tugas yang jelas. Artinya, rumah tangga daerah hanya meliputi tugas-tugas yang telah ditentukan satu persatu dalam undang-undang pembentukannya. Apa yang tidak termasuk dalam perincian tidak termasuk dalam rumah tangga daerah, melainkan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pada dasarnya, apa yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah pusat dapat pula diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Untuk sistem otonomi formil, yaitu pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya tidak ditetapkan secara rinci. Jadi, yang dimaksud otonomi real adalah dalam otonomi real, pada prinsipnya menyatakan bahwa penentuan tugas peralihan atau penyerahan wewenang urusan didasarkan pada kebutuhan dan keadaan serta kemampuan daerah yang menyelenggarakannya.